Kalau dia saksi dia gak suka sama NM. Ya, dibilang kan mereka itu suka nggak percaya sama saya, Dok. Sekarang kalau orang lain yang ngomong bener kan? Emang dia nggak suka sama Ya NM? kan akhirnya kan saling gigit sekarang. Ya karena Iya. gitu, nggak ada ular itu Akhirnya nggak kan bisa satu kandang. keluar bener. Akhirnya kan keluarnya dari mulut pendukung-pendukungnya sendiri kan. Emang itu fakta. Emang fakta. Iya. Saya Gitu suka loh kan. teman-teman. Itu si Saya Aang ini suka. Aang siapa ini? Aang-aang Aku bilang Aang akunnya diblokir, blokir permanen kayak Ladusing. dulu Kalau namanya akun Aang Ling. mereka Baser Loh, harusnya tadi kan akun saya aja diblokir permanen loh. Bisa balik kok. Coba aja. ya. Coba aja Beda ini coba. beda Ya beda lah ilmunya, Aang sama Kak Bu. Fitri gimana sih? Beda ilmunya, Bu. Oh, Itu Sulit Kak, kalau kita nggak punya koneksi ke dalam juga sulit mau balikin lagi. Saya juga kaget, tapi warningnya itu warning parah loh itu. Ya harusnya permanen, punya Kak Fitri itu permanen Iya, harusnya. makanya aku tanya, tolong dicek dulu apa ini masalahnya. Sudah, katanya ya sudah, kalau sudah bisa cepat balik tuh. Kadang-kadang itu itu kalau mah ibu ada lagi live, ada tulisan kadang-kadang warning mah udah lama, Mister Ji. Udah berbulan-bulan gak hilang-hilang. oh, Oh. Semenjak saya ngoceh-ngoceh, ya biarin aja lah. Ada tulisan Hilang apa ya gitu Kak hilang. Fitri? Kok tahu ditegur ada tulisan apa gitu? Ada warning, terus nggak tahu warningnya apa. Banyak yang di-report, feed saya itu banyak yang di-report. Oh. Makanya kan dia berjamaah. Maksudku gini loh, kalau algoritmanya TikTok ini ya, kalau laporannya beda-beda, terus tidak sesuai dengan pemeriksaan mereka, itu juga nggak bakal kena. Contoh, Iya misalnya kita kan? lagi ngobrol kayak begini, ya kan, ngobrol ngalor ngidul gini, terus tiba-tiba ada yang nge-report, misalkan pembicaraan atau misalkan perundungan anak di bawah umur. Nah, si TikToknya itu akan ngelihat isinya VT-VT kita itu. Nah, kalau nggak ada kesesuaian pun nggak akan kena. Jadi bukan serta-merta 10 orang report langsung tumbang gitu enggak. Langsung tumbang gitu ya. Tetap ada ininya, ada analisis dari mereka juga kan. Nah, mungkin apa yang di VT-nya Kak Fitri itu dengan yang di-report sama mereka serempak itu bersesuaian. Nah, makanya kan enggak ada peringatan dia, nggak ada PL. Aku bilang, akunmu ada Kak? Ada katanya. Bisa diakses nggak? Nggak bisa, ini di-banned katanya. Loh, emang di-banned itu. Nah, soalnya di pertemanan kita, kalau yang berteman ya, namanya ada, di Salutaro Official tuh ada. Tapi ketika Tapi nggak diklik bisa disaring profilnya, kan? Iya, enggak, di di search profilnya itu manual nggak bisa. hilang. Nggak, udah Nah, hilang bro, udah hilang iya, Mister Ji. udah hilang. Jadi profil itu sudah tidak tersedia, pengguna ini sudah tidak tersedia. Jadi semua VT itu hilang. Nah, tapi anehnya storymu masih ada, Kak. Mm-mm. Story masih ada. Fit masih ada. Di aku udah nggak ada tuh jam Di 11 Ica itu. masih ada. Jam 11, jam 10, Mm-mm. jam 11 tuh udah nggak ada. Nah, Ya katanya udah nggak ada sama sekali, udah nggak ketemu lah ya. Di udah tempat hilang saya tuh. juga udah, saya login pakai apa? Pakai nomor telepon, pakai apa itu nggak ada, nggak bisa di-banned. Terus yang ditanya, emang ngapain? Yang harus di-banned itu tuh dalangnya si Bopeng tuh, si Bopeng yang hina saya, kenapa saya yang di-banned, saya di-report, dia bilang nggak bisa, saya bilang gitu. Tapi ini deh Orang, Kak, harus punya akun cadangan deh kayaknya. Tetap harus udahlah, punya akun Mister. kecil lagi satu. Enggak, Udah maksudnya biarlah. buat main-main yang apa namanya, main-main di komal-komal yang mau huru hara Percuma, gitu kan. percuma mereka mah kalau mau report ini bikin akun lagi itu yang mereka mau kan. Kayak saya itu khawatir banget, enggak lah, biarin aja. ini di sini ya. Bu Fitri itu ada tanda panah, tanda peringatan ya. Account warning. Oke. Account warning itu peringatan ya. Kemudian di dalamnya itu Bu ada yang ibu lagi olahraga ini loh. Yang kedua, Banyak. yang kedua itu ada peringatan-peringatan. Ada banyak ya? Mm-mm. Hmm.
Yang pakai topeng-topeng itu di-report semua. Berarti Ibu nggak boleh kembaran sama dia, Bu. Cari Berarti efek lain. berarti mereka terganggu ya kan? Terganggu. Ini ada Tapi yang ini Susah dah, itu. Kak Fit, Hmm. update dulu dong yang hari ini. Hari ini Ada yang diupdate nggak, Bu? pokoknya si Bopeng dilaporin ancamannya 16 tahun aja udah. Menyala. Dan ini tambahin ya, bukan Dumas tapi LP. Bukan Dumas, LP. Ya, LP jadinya statusnya. Kemarin kan kita masih berpikir bahwa Dumas deh kayaknya nih, gitu kan. Ya Ternyata apa? Bedanya apa gitu, Mr. Blind? Nggak, pokoknya saya nggak berhak Saya, menjelaskan karena kan yang bikin saya laporan berhak bukan saya. menjelaskan. Nanti Saya aja Miss berhak. nanti aja Miss Gosip yang menjelaskan. Yang pasti laporannya sudah diterima, pasal-pasalnya mengerikan, semua sudah mengerti, sudah tahu duduk perkaranya bagaimana. Ya tinggal kita kawal aja prosesnya sampai di mana. Jadi Aca ya, Kak Fitri ya? Biar nanti Miss Gosip yang menjelaskan. Mana Miss Gosip? Jadi Capek gini, kan ada pergi nih. abis bikin LP. oke, nih saya menjelaskan teman-teman, apa itu Dumas, apa itu LP, ya. Kalau Dumas itu pengaduan masyarakat, apa itu? Ya belum tentu sudah menjadi pidana, jadi belum ada pidananya. Memang ada perbuatan, tapi pidana atau bukan belum. Tapi kalau LP itu sudah ada pidananya. Begitu bedanya itu. Udah saya laporkan Dumas itu Ngeri, udah. ngeri, Mr. C ngeri. ya Makanya jadi kalau Dumas itu belum ya, tapi kalau sudah ada buktinya baru LP begitu. Silakan kamu tambahi Mr. Blind. iya jadi kita cukup senang juga. Maksudnya artinya kan itu bukan serta-merta kita yang menentukan kan. Kita datang ke sana, konsultasi, lalu kemudian kita serahkan bukti awal, nanti penyidik yang menilai ini arahnya kemana setelah konsultasi. Nah ketika sudah ada keputusan seperti itu ya kita tinggal menjalani prosesnya aja. Nah untungnya di sini Miss Gosip itu kan punya bukti yang terang ya, bukan abu-abu. Jadi Terang aja. Terus persangkaan ke pasalnya pun kan ada korelasinya. Artinya tidak menduga-duga, tidak dari segi pembuktian itu sudah cukup. Pokoknya Gitu. Mr. Blind yang saya tahu ini menjadi menarik buat para penegak hukum untuk mendalami laporannya Miss Gosip. Dan yang kali ini itu karena kita sudah banyak belajar juga, mungkin ya teman-teman penegak hukum juga sudah pada tahu, tidak perlu tuh yang siapa pembelinya bla bla bla, yang pasti dia mengedarkan NA yang sudah ditarik BPOM tapi dia masih jual. Itu aja poinnya. Betul. Jadi perbuatannya itu sudah ada. Nah jadi gini ya teman-teman, NA itu sudah dicabut, dibuktikan dengan rilisnya BPOM. Betul. Oke, itu sudah terbukti. Jadi nggak perlu lagi dicari-cari. Nah, ini persoalannya NA. Sekali lagi ya, NA yang dicabut izin edarnya. Nggak ada urusan sama komposisi, nggak ada urusan sama yang lain-lain, nggak ada. Nggak ada urusan yang overclaim nggak ada. Iya, nggak ada. Jadi NA yang sudah dicabut, artinya barang itu sudah tidak boleh beredar. Kalau sudah tidak boleh beredar, kalaupun dia beredar berarti, iya, kalaupun dia beredar berarti ilegal, ya kan? Nah, pembuktiannya akan lebih terang benderang ketika produk itu sampai ke tangan konsumen. Maka semua unsurnya terpenuhi. Senin sama Kamis. Ya kan? Jadi di awal sudah ada. Barang ini sudah dicabut izin edarnya. Ya kan? Dibuktikan dengan rilisnya BPOM. Tapi itu belum menjadi pidana, teman-teman. Nah, ketika si barang itu sampai ke tangan konsumen, itulah perbuatan pidananya. Nah, ketika si barang itu sudah berhasil sampai ke tangan konsumen, lalu kemudian cara sampainya juga melalui penjualan,
ya kan? Lalu kemudian bisa ditunjukkan pembuktiannya, sudah selesai itu barang. Bener, Mr. Brian, saya cut Ya dulu Kak. ya. Tolong jawab ini, Lionto, tapi pembelaan dirinya bilang cek labnya disabotase, ada yang mendalangi di belakangnya. Dijelasin sekali lagi ya, yang menjadi bahan pelaporan itu bukan overclaim ya. Kalau overclaim mah sudah, makanya terbukti muka dia bopeng. Udah nggak usah lapor karena udah kena ke diri dia. Yang jadi bahan pelaporan itu NA. Didengerin dulu ya, Leyanto ya, dengerin. Lanjut Mr. Brian. Ya jadi ada dua persoalan yang berbeda. Makanya aku bilang ya teman-teman netizen, tolong disimak baik-baik. Di perkaranya Miss Gosip ini, Miss Gosip itu sedang mengajarkan kita dua hal. Yang pertama, bagaimana prosedur, ya kan? Yang kedua, mirroring. Nah, Oh lebih canggih dia mah, lebih canggih nggak ada, lebih pintar dari lawyer. jadi ketika dia menunjukkan kepada publik tentang tes lab itu, ya hasil uji lab itu, dia itu tidak sedang mereview, dia menyampaikan informasi ke publik. Nah, tindak lanjutnya apa? Dia laporkan ke BPOM, dibuktikan dengan penerimaan surat terima laporan dari Bepom. surat tanda terima laporan dari BPOM. Artinya tugasnya Miss Gosip sudah selesai. Itu prosedur yang benar. Ketika menemukan sesuatu yang mencurigakan, diuji lab, kemudian diserahkan ke BPOM temuan itu. Tidak boleh kita menghakimi si produk itu kan. Biarkan nanti BPOM yang menyelidiki. Itu persoalan yang tidak sesuai uji lab itu teman-teman ya. Itu perbedaannya. Nah, untuk yang NA ini murni pidana. Tempatnya kemana? Lapor ke polisi. Kenapa nggak lapor ke BPOM? Ya kita mirroring dengan perbuatannya si Doktif. Kenapa dia tidak melibatkan BPOM di awal? Nah kita buat perlakuan yang sama. Sekarang bola panasnya ada di penegak hukum. Bisa nggak memperlakukan dua masyarakat ini adil? Dari sisi kepentingan, Miss Gosip masyarakat awam biasa. Dia nggak punya kepentingan apa-apa di sini. Pure sebagai konsumen. Dia bukan pengusaha skincare, dia nggak punya produk, dia tidak terafiliasi dengan brand manapun. Masyarakat dia. Masyarakat murni. Nah, Kalau Gosip, makanya. Kalau Dokpeng, pengusaha ya. punya brand, ya, Iya, marketnya, share market dengan orang-orang pengusaha skincare yang lain. Konflik kepentingannya kental. Nah, sementara di Miss Gosip nggak ada. Nah sekarang kalau memang mengatasnamakan masyarakat, Miss Gosip yang lebih lebih pantas kita bilang membela masyarakat. Betul. Nah itu setelah ini saya minta Miss Gosip minta perlindungan ke LPSK. Ibu Dewan yang Ibu Dewan yang terhormat dulu. Ini Rike Diah Pitaloka. RDP. LPSK. Dia masyarakat yang melaporkan perbuatan owner skincare yang selalu mengancam. Kan belum apa-apa dia udah ancam. Awas ya. Kalau ketahuan di belakang si Dugong itu si Nepos sama si Begeng katanya. Nah, itu kan udah ngancam dia. Itu yang harus dilindungi oleh DPR. Saya suruh Miss Gosip nanti ke DPR minta perlindungan. Nanti Miss Gosip itu akan dapat predikat, ya. Apakah dia sebagai whistleblower atau dia sebagai justice collaborator? Karena dua predikat itu nanti yang akan disematkan pada dirinya, gitu. Dan dia berhak untuk dilindungi kan setelah ada predikat itu. Kalau dia whistleblower, berarti dia yang mengungkapkan praktek-praktek seperti ini. Sebenarnya siapapun bisa ya, tapi kalau ini kan karena ada Miss Gosip juga sebagai pelapor, nah dia nanti disampaikan itu. Ini coba dibaca ini dari Lianto. Ayo bacaan. Apa Lianto? Ini orang-orang yang bisa membaca ini, kawan Kombur bisa baca nggak? Baca kawan Kombur. Anehnya dia curiga sama Bupit dan sampai ngancem-ngancem DRG. Jangan ikut campur di belakang laporan tersebut. Tuh. Nah, pokoknya sama Bupit? Saya jawab ya. Iya, saya ikut campur. Mau apa dia? Saya ikut campur. Mau apa? Lah dia aja kan tukang ikut campur urusan orang. Iya, betul. Ngapain sampai nunjuk-nunjuk? Tak culek nanti matanya. Sekarang gini ya,
siapapun yang berusaha atau punya keinginan untuk mengungkapkan sebuah kebenaran, kita pasti dukung dan kita ada di belakangnya. Bener. Banyak Jadi nggak yang usah nggak usah ikut campur terlalu banyak ini. nih. Mr. Iya. Z, Mr. Blind, Dr. Jenna, tuh mah ikut campur. Mau apa dia? Ya, aku ikut campur. Kenapa? Emang saya culak nanti. Ini culek nanti. Emang dia Apalagi- doang yang bisa ikut campur. Nah, Tapi justru kalau itu si ya. Begeng nggak ada ikut campur ya. Si Begeng nggak ada. Begeng mah udah males ngurusin dia. Justru dari situ nanti kita akan melihat, teman-teman, jejak digital kan nggak bisa hilang. Kenapa dia harus mengancam? Kenapa dia harus ketakutan? Kita akan melakukan pembuktian terbalik nanti. Ya kan? Kalau memang dia tidak bersalah, siapkan pembelaannya sampai ketemu di pengadilan, kan gitu. Iya nggak? Iya dong. Benar. Nggak perlu panik, nggak perlu takut siapa di belakangnya, siapa mendukung siapa, atau siapa ikut campur. Ya kita semua, teman-teman Diculak masih makin ingat kan? jereng katanya Kak Fitri. Sudah jereng. Tambah Apa jereng sih? bener. Udah jereng ya? Apa itu? Udah. Jereng atau jereng? Jereng, jereng. Jadi Jadi sekarang ini saya bukan body shaming ya, ini kan memang kodrat dia ya. Tapi karena dia juga suka menghina orang, panggil nama orang nggak pernah bener, Begeng lah, Bokir lah, Suneo lah, apalah. Ternyata kenapa dia selama ini pakai pakai kacamata sama pakai topeng, matanya jereng Mr. Z. Apa itu? Bola matanya tuh lari nggak sinkron, nggak sinkron. kiri satu ke kanan. Ternyata. Oh, kalau ada istilah begitu ya? Mbak, emang begitu ternyata. Dan dan yang ngomong siapa? Yang Miss Gosip yang udah sering Gosip, ketemu sama udah pernah dia. ketemu kan? Mungkin satu hari dia lepas kacamata mau makan, Miss Gosip kaget. Biasanya kan nggak bisa lepas tuh. Oh, satu hari kelepas mungkin kacamatanya. Dia apa keculek matanya apa-apa. Oh, lihat ternyata jereng matanya. Jereng. Nah, jadi Itu gini, makanya dia menghina orang, dia nggak ngaca. Buku saya tuh nggak mau Itu banget loh, Pak, begitu. mata jereng itu kalau kataku mata bitong. Jadi kan satu ke kanan, satu ke kiri. Itu makanya aku sebut mata bitong itu. jadi gini teman-teman. Oh. Ya, Miss ya. Gosip, si dokter detektif kan, si Bopeng ini pernah bilang ya bahwa Miss Gosip tuh miskin, bayar pengacara aja nggak mampu. Betul. Boro-boro mau LP ya kan. Nah akhirnya Miss Gosip kan membuka donasi tuh. Nah dari situ seharusnya si Bopeng ini sadar, siapapun yang berdonasi nanti itulah di belakangnya Miss Gosip. Dia akan melawan rakyat sekarang, lawan masyarakat. Jadi daripada dia nanya-nanya, awas ya, Fitri Salhuteru atau siapa Reza Gladys di belakangnya, bukan. Masyarakat sekarang yang berdonasi memberikan dukungannya untuk Miss Gosip. Itu kan saya tahu kemarin kan saya memang ada teman saya dari Malaysia kan. Saya jalan seharian sama dia. Terus malamnya saya ke rumahnya SS. Dokter Reza bilang, kirimin tuh, ada yang kirimin. Kakak, kok aku dibawa-bawa lagi, kan aku nggak tahu apa-apa. Dibawa-bawa apa? Aku kan mau ngebuka nggak enak, ada banyak tamuku kan. Ya ntar aku lihat, saya bilang gitu. Nah setelah selesai ngobrol, masih di Union nih, masih ngobrol sama teman-teman, tapi udah ngobrol santai ya. Pas aku lihat, langsung emosi dong saya Mr. Blind. Oh sialan, dia lagi ngancem-ngancem orang. Nggak sadar kan kita tuh kalau kesel sama orang suka refleks ya. Saya ambil handphone, saya marah-marah di situ ya, yang saya upload gitu. Tahu nggak kiri kanan meja saya pada nyamperin, oh ternyata begini kalau Bu Fitri lagi marah. Malu juga. Malu juga saya, nanti banyak orang yang nggak sadar pada ketawa semua. Iya, lanjut Bu, katanya emang dia tuh meresahkan, kata dia. Iya maaf ya, saya bilang gitu. Itu kejadiannya Kak. Dia Reza kan kasihan ya, dia yang nggak tahu apa-apa dituduh-tuduh melulu kan. Kalau saya yang dituduh saya nggak peduli, emang saya kan nggak punya kepentingan Mr. G. Ya kalaupun memang saya ngedukung ngedukung si Miss Gosip, emang mau ngapain dia? Itu awas mau ngapain? Ngapain? Kayak preman aja dia, awas. Lanjut. Oke, ini ada kawan Kombur. Bur, malam Bur. Malam Mr. G, malam semuanya, malam Kak. Sebelumnya saya kasih tahu ya Bur, ini di sini di Komal ini Bur tidak ada koin Bur. Makasih.
Nggak apa-apa ya, Bu? Ya nanti turun lagi, Mr. Singh. Enggak, ini makanya saya kasih tahu. Saya kasih tahu. Bagaimana, Bur? Enggak apa-apa. Jangan diiniin deh ke situ. Aku tahu kok posisi Rumana yang bisa dipalakin koin ya. Biasanya aku yang dipalak, Bapak. Jangan palak gue ya, Kompur. Jangan palak gue, awas. Enggak, Tuh. aku juga bisa kok menempatkan Rumana yang bisa diajak untuk happy-happy, mana room yang pembahasannya memang fokus kepada edukasi hukum dan lain sebagainya kayak gitu. Betul. Jadi gimana pendapatnya buat Besti ini? Untuk Eh, terkait apa itu, si Kak? Dugong udah bikin LP. Gimana pendapatnya? Bikin LP-nya di mana? Biar dia yang menjelaskan nanti. Pokoknya yang pasti dia sudah bikin LP. Oke, kalau menurut tanggapan aku ya, sejauh itu untuk kepentingan masyarakat dan kebenaran, Kombur Salhutero akan tetap suprot. Harus support dong Kompur Sahuteru. Iya Harus tadi ada support. kok Pak Miss Gosip itu. Ya, nonton tadi, tapi keliling lagi dia. Mungkin dihubungi sama Dokpeng. Oke, oke. Ini aku mau menanyakan sama Mr. G juga, karena kebetulan Iya. kan apa namanya yang Ini kompeten. Yang Momotnya bekerja ya. Jangan nonton doang ya, Momot ya. oke, Mr. G. Hmm. Jadi hari ini saudari kita itu si Samira itu kan kembali lagi hadir di Polda. Katanya sih Hmm. Oh benar. Berarti saya untuk cerita itu lanjut Kompur. Terus terus dia bilangnya sih untuk mengawal berbagai laporan-laporan yang telah dia buat di Polda kayak gitu, termasuk dengan laporannya SS. Nah, diwawancarai sama media, dia bilang kalau dia akan menyurati yang namanya komisi yudisial yang tujuannya itu untuk meminta komisi yudisial agar mengawasi proses persidangan kasus DRL ini nanti supaya tidak ada nanti permainan-permainan di belakang lah, seperti itu kurang lebihnya. Nah, yang mau saya tanyakan di sini adalah apakah permintaan si Samira ini untuk menyurati komisi yudisial yang tujuannya untuk mengawasi proses persidangan itu apa namanya mekanismenya itu sudah benar atau ini kayak udah terlalu too much atau terlalu berlebihan? Udah, itu aja. Ya, Ya kalau saya sudah berlebihan karena berkasnya aja belum sampai sudah ke sana arahnya. Berlebihan itu. Nah, boleh nggak saya tambahin? Silakan. Nah, tadi itu di PMJ itu rame karena akan ada preskon mengenai SP3 siapa gitu yang masalah ijazah Pak Jokowi. Hmm. Nah, tiba-tiba preskonnya itu batal karena nggak mau enek gitu loh, ada si Bopeng di situ. Jadi pada Hmm. nggak jadi preskon, marahlah wartawan, ceritalah ke saya. Memang si Bopeng ini udah ngeganggu ke semua loh Bu, katanya. Emang kenapa? Kita kan perlu berita ya, ngeberitain dia terus kan bosen ya, kata dia gitu. Nggak ada Hmm. wartawan di sini yang mau wawancara dia. Akhirnya ada tuh wartawan 1 biji doang, yang lain buang badan karena udah kesel sama dia. Dia Hmm. ada di sana mau itu tuh mau nanya laporannya Sela, terus mau banyak lah. Udah makanya saya bilang dia mau jadi security PMJ. Dia udah nggak laku jadi dokter, dia mau jadi security PMJ kali. Sampai wartawan tuh marah loh. Yang tadinya mereka itu mau dapat berita yang penting gitu, gara-gara ada dia, jadi nggak jadi press release-nya atau press con-nya itu nggak jadi di oke, tentang kasus lain cuman Polda, Kak, Polda. di cuman Polda Kak, ya. cuman Kak, Berarti Polda sudah sadar. Oh, orang ini lagi. Sudah sadar itu. Emang sadar, emang pada enak Hmm. sama dia tuh. Ya, Too much, kemarin benar kata urusan Mr. itu. G, too much. Ya, aku udah tahu kemarin tuh. Bapak, aku mau tanya dong. Tadi kan Ya. kata Mr. Glenn si Miss Gosong tuh LP-nya tuh mirroring lah ya dengan Dokpeng itu.
Artinya kan nanti udah bisa dilihat ya kalau misal sudah diterima, berarti dokter yang akan kemungkinan kira-kira ditahan juga nggak itu ya Bapak? Karena kan laporan sama kan, perlindungan konsumen kan? Kira-kira akan ditahan juga nggak? Sudah terlihat gitu kan? Apa tergantung penyidiknya, suka-suka penyidik, atau memang harusnya ditahan gitu? Gimana Bapak? Oke, saya tidak tahu ini laporannya tentang apa. Kalau undang-undang kesehatan atau undang-undang konsumen, saya juga harus pelajari dulu pasalnya. Karena penahanan itu kan dilihat dari ancaman hukumannya. Oke, itu yang satu. Yang kedua, penahanan itu memang apa namanya ya, tidak mutlak harus ditahan ya, tetapi itu hak daripada penyidik. Mau tahan silahkan, tidak silahkan. Tetapi ketika kasusnya itu udah ada contohnya ya, sebaiknya dilakukan penahanan, ini sebaiknya. Kemudian kita ini kan belum tahu nih, sejatinya itu laporan-laporan ini kan tidak tahu nih, apakah ini berkaitan dengan perlindungan konsumen ataukah dengan undang-undang kesehatan. Begitu. Semua Kalau Mister. undang-undang saya tidak tahu ini Bu, saya tidak tahu. Ya, silakan. Setahu saya semua ya, ada perlindungan konsumen, ada undang-undang kesehatan, makanya ancaman hukumannya itu 16 tahun. Ya, kalau ancamannya itu bisa dilakukan penahanan. Memang syarat penahanan itu kan ancamannya di atas 5 tahun. Itu satu syarat. Kemudian ada syarat-syarat subjektif lainnya, antara lain dikhawatirkan melarikan diri, dikhawatirkan mengulangi perbuatannya, bukan lagi dikhawatirkan sekarang, berupaya, nah begitu ya, berupaya melarikan diri, berupaya mengulangi perbuatannya, berupaya merusak barang bukti. Kalau persyaratan itu sudah layak untuk dilakukan penahanan, mengulangi perbuatannya pasti akan dikhawatirkan itu. Begitu memahir. Kalau dokter kan sudah jelas berulang-ulang mengulangi, berkali-kali mengulangi perbuatannya, Mr. C. Ya, perbuatan itu yang dimaksud. Ini Bapak, benar-benar harus dikawal ya ini laporan Miss Gosip ini, karena kalau sampai misalnya nggak ditahan gitu, kita harus tanda tanya ini kenapa gitu ya kan, karena kan laporannya sama gitu kan, gitu ya Bapak. Ya kalau saya ya, ini mohon maaf ya, kalau saya baru sampai di pintu sudah tak kasih surat ya, langsung tanda tangan nih masuk gitu. Biar aman ya. Aman, no comment. Ada apa ini? No comment, masuk. Amin. Kalau saya. Gitu. Oke, ada lagi pertanyaannya. Nah, sekarang ini saya bagus ini sebenarnya ini kalau kondisi real sekarang ini bagus karena intinya sudah terima laporan polisi, nanti di cross check, namanya laporan polisi itu kan TKP di mana. Kalau TKP-nya di mana, kemudian bagaimana memudahkan proses perkara ini? Ya paling mudah ya Mabes Polri supaya menyangkut masalah wilayah, ya kan? Begitu. Ini kan kalau saya lihat dari apa yang saya terima ini kan LP-nya ada sudah. Kemudian bisa juga diambil alih oleh kesatuan yang lebih tinggi ya. Itu bagus juga karena saya juga mendapatkan informasi itu. Begitu. Mungkin Bu Fitri, tapi Miss Gosip yang seharusnya menjelaskan ini laporan polisi sudah benar dengan bukti LP atau belum Bu Fitri? Sudah, tapi biarkan Miss Gosip yang memberikan informasi ke teman-teman semua ya. Miss Gosip malam ini sedang sibuk mungkin ya? Iya mungkin ya lagi. Ini Mr. Blan kemana Mr. Blan ini? Hah? Siapa? Mr. Blan. Mungkin sinyal itu. Mungkin. Nah ini juga ya ada hal yang menarik yang ku soroti dari pernyataan di Popeng yang diwawancarai hari ini di Polda. Itu dia ada bilang kan ketika ditanya sama wartawan,
sebegitu mengawalnya ya Topeng untuk kasus-kasus yang dilaporkan ini. Oh iya, saya sangat mengawal ini sampai tuntas kata kayak gitu. Karena yang saya lawan ini adalah orang-orang kaya yang duitnya nggak berseri kata kayak gitu kan. Nah ini pernyataan yang orang-orang kaya yang dia lawan ini yang duitnya ini berseri berarti secara apa namanya psikologinya ini kayak dia ini memang apa ya yang dia incar ini apa sih orang kaya duit atau gimana kayak gitu kan. Terus lagi-lagi dia bilang juga supaya ini yang saya kasusin ini atau yang saya laporkan ini supaya bisa mengembalikan uang masyarakat ratusan miliar. Ini ada kan judulnya di atas saya ini ada. Ntar ya, mohon maaf ya, saya besarkan dikit ya nanti. Ini dari pernyataan polisi yang dikutip oleh Polda Metro Jaya. Ini sampai lihat semua ya teman-teman ya. Saya tidak tahu nih polisinya ini. Ya coba lihat ini judulnya nih. Polisi Iya, menegaskan bahwa iya kasus Mr. G. dugaan pelanggaran perlindungan konsumen menyeret Richard Lee masih berjalan. Kalau perlindungan konsumen, kalau mau dapat duitnya tidak melalui pidana, nanti Itu melalui perdata. itu polisi ngomong begitu itu karena si Samira itu bolak-balik ke Tahti ngeliat si DRL masih ditahan atau enggak. Duh, parah dia mah, Mr. G. Loh, Ganggu. itu kalau saya mau penangguhan, mau ini itu urusan penyidik. Karena mungkin tidak penting lagi untuk berkas perkara yang harus ditahan, penyidik bisa saja. Begitu. Kalau urusan dia itu kan urusan apa ya? Urusan yang berbeda. Ya karena itu tadi ada rasa sakit yang paling dalam. Saya nggak tahu sakitnya apa. Mungkin dokter Janet yang tahu lah. Nah terus Mr. G ini lagi ada Sakit lagi hati, Mr. C. It- ini sakit hati itu kan ada penyebabnya. Karena cintanya ditolak sama DRL. Oh iya. Itu kan itu Pak, ngeliatin calon suami loh Pak. Harusnya ke sana bawa nasi padang kayak gitu kan enak loh Pak. Oh enggak bawa nasi padang kayak gimana mau ngunjungin? Ya kalau hanya Mr. G, mengawasi Mr. G, Agimo hanya juga bu- aneh ya. Dari awal kan kebanyakan lokasinya si Samira itu kan di mana di Serang. Anggaplah kasusnya daerah harusnya kan di awal udah di Polda Serang. Yang kalau dia ngelaporin kasusnya SS harusnya yang ilegal itu kan harusnya di Polda Serang. Di polisi Serang lah. Kenapa dia harus ke Polda? Kalau mau deket langsung aja taruh si DRL di polisi Serang. Ngapain ke Polda? Aneh ya. Kan lokus yang illegal access pasti di Serang deh. Pasti dia tahu sih itu kan di Serang. Terus yang ngelaporin kan di Serang. Ujungnya kan ke mana? Ke Kejaksaan Serang kan dialihan. Berarti kan emang awal lokasi di sana. Kenapa Polda nerima gitu ya? Polda Jakarta kenapa nerima gitu. Aku aja kalau ada pidana katanya ini harus ke Polres Jakut, gak bisa ke Polda. Kalau TKP aku di Jakut. Iya, 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 iya. Itu catatan tersendiri ya. Saya tidak tahu alasannya apa, gitu. Tapi saya bisa menjawabnya. Tapi nanti ya, ini dulu, Kombur dulu mau ngomong apa, Mbur? iya itu tadi ada info lagi yang saya Hmm. dapatkan dari wawancaranya si Topeng ini dia bilang kalau oh ini apa namanya si Julianus Sembiring kan bilang kalau laporannya si Topeng itu sama kliennya SS itu ya laporan nggak penting lah kata kayak gitu karena ya masa ini apa namanya keributan antara dia sama SS itu ya kayak ibarat pertengkaran emak-emak komplek lah begitu ya pidananya di mana kata kayak gitu kan dan saya yakin juga ini juga nggak akan ditahan kata kayak gitu terus si Topeng bilang kalau pemahamannya seperti itu ya udah saya ucapkan terima kasih aja tetapi kalau misalnya dinilai ini laporan yang tidak penting tidak mungkin Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah mengeluarkan surat penyitaan akun Instagram si SS ini katanya kayak gitu dan itu penyitaannya sudah berlaku mulai hari ini katanya kayak gitu kan
Yang mau saya tanyakan, ini informasi yang dia sampaikan ini benar apa tidak, Mr. J? Terkait dengan mengingat proses pelaporannya aja nih, tersangka aja enggak, kok sudah ada surat penyitaan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Oke, oke. Proses penyidikan itu, ya kalau itu sudah sampai sidik ya, proses penyidikan itu antara lain adalah penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, pemblokiran, termasuk itu tadi yang kamu sebutkan, ya kan? Nah, sekarang kalau penyidik sudah melakukan ini, artinya sudah melakukan penyidikan. Kalau penetapan tersangka belum dilakukan, kemudian tahapan penyitaannya sudah dilakukan, artinya penyidik tidak lama lagi juga akan menetapkan tersangkanya. Karena kalau sudah ke tahap penyidikan, tentu saja itu tadi saya sebutkan tadi. Penangkapan, penahanan, ini langkah-langkahnya ya, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemblokiran, semua itu ada dalam proses penyidikan. Termasuk diantaranya adalah penetapan tersangkanya. Nah, kalau sudah disidik, ya tentu saja langkah-langkah itu bisa dilanjutkan terhadap kasus apapun, bukan hanya kasus ini saja. Begitu, Kombur. Oke, Mr. J, paham. Ya, paham ya, paham. Kalau saya pribadi, siapa yang laporan duluan itulah saya yang tindak lanjuti. Laporan belakangan kan dampak. Kalau saya, lagi-lagi kalau saya. Ayo, aja meneng. Silakan ditanggapin lagi. Nah, saya mau tahu nih yang Miss Gosip tadi, LP LP-nya kalau dia sudah pegang ya berarti sudah mau ditangani di mana nggak ada masalah. Nah, setelah LP itu artinya sudah ada tindak pidananya. Itu yang menentukan polisi ya, penyidik ya, Mr. Sia. Iya, penyidik. Jadi kalau belum ada pidananya, belum bisa LP. LP kan di situ kan ada situ siapa pelakunya, siapa korbannya, siapa pelapornya kan. Jadi dia bisa tertuang. Tapi kalau belum ada itu di situ, ya dilidik dulu, diselidiki dulu. Nah, dalam rangka apa diselidiki itu? Ada nggak sih pidananya? Oh, ada. Kalau sudah ada, siapa pelakunya? Kan begitu, Bu. Siap. Kalau dalam rangka penyelidikan belum bisa tadi, penyitaan belum bisa, penangkapan belum bisa, dalam rangka penyelidikan belum bisa melakukan itu. Kalau mau melakukan itu, ditingkatkan dulu baru bisa. Begitu. Pokoknya kita tinggal nungguin aja Bapak kabar kapan dokter nanti ditahan. Aku udah muak banget. Semoga aja deh nyusul tuh. Harusnya sama ya dengan DRL ya. Tidak ada perbedaan. Harusnya sama ya Bapak perlakuannya. Ya, Ya kan? kalau perbuatan dan perlakuan yang sama harusnya sama-sama dilapor di Polda Metro Jaya, itu sama persis itu. Tapi Tapi nanti dipindah lagi, Mr. J, kalau nggak sesuai. kalau dipindah lagi dengan prosedur yang mungkin sesuai prosedurnya ya, mungkin kita tidak tahu. Karena pada prinsipnya kalau perbuatan itu tadi ya ada undang-undang konsumennya, ada undang-undang kesehatannya, artinya sama persis dong pasal yang dilanggar. Kalau lapornya di Polda Metro Jaya, berarti Polda Metro Jaya nggak bisa menolak dan nggak bisa mengelak. Karena apa? Ada contoh. Mau syarat seperti apa? Contohnya ada kok sudah di dalam, begitu juga perlakuannya misalnya. Tapi kalau di kepolisian yang lain saya tidak tahu
ya. Harapan saya lebih tegas dia. Begitu ada LP ya langsung bikin sprint, sudah. Begitu sprint, surat perintah, langsung penangkapan dan sebagainya, langsung penahanan kalau saya begitu. Ini pasti lebih tegas, Mr. Ji. Iya, Kita ya lihat aja, harus kita pantau bersama-sama sebagai ya, masyarakat Indonesia. betul. Saya baru saja mengupload, ini sebelum live ini saya mengupload video Taruna, Prof. Taruna Ikrar Taruna, yang mengatakan bahwa saya sudah menghimbau dokter, saya sudah memerintahkan dokter, kalau dokter tidak mau, ya nanti Bareskrim akan turun. Nah, kata-kata itu saya akan tonjolkan terus itu. Bareskrim turunnya kapan? Ngono loh. Ada VT terbaru saya itu saya ambil dari Prof. Ikrar Taruna. Coba nanti saya lihat. Bisa Prof. dibaca Ika, kok. kapan turunnya? Nunggu kita demo, Mr. C. Teman-teman yang punya handphone 2 silakan itu di situ kemudian ditayangkan, maksudnya dinyalain baru dengerin. Itu kata Prof. Taruna. Saya up lagi itu. Supaya Prof. Taruna ingat bahwa dia pernah ngomong begitu. Bareskrim yang akan turun. Ya, Bareskrim yang akan turun kalau kau juga tidak bilang iya, kan begitu. Apalagi kalau sudah ada LP-nya. Wow, keren nih. Ya Bapak, Prof. Taruna memang pernah bicara begitu. Mungkin saatnya sekarang Bareskrimnya turun ya Bapak. Ketula dia. Saatnya Bang sekarang. Leon, makanya saya bilang coba diputar itu supaya Prof. Taruna juga dengerin. Halo Bang Leon, naik dulu Bang Leon. Gitu. Itu ada dari BPOM yang bicara langsung ucapannya Prof. Taruna Ikrar. Ikrar Taruna atau Taruna Ikrar itu kah? Ikrar Taruna kayaknya deh. Begitu. Jangan melihat Ikrar Taruna sekarang. Ikrar Taruna 20 tahun yang lalu tuh wah keren tuh. Bagaimana Dokter Janet? Enggak ada keren-kerennya kalau nggak berani nangkap Doktip mah. Aku kan bilang 20 tahun yang lalu, bukan. Ikrar Taruna tidak akan menangkap Doktip karena nggak ada kewenangannya untuk menangkap. Tapi minimal dia melakukan tindakan. Nah, Nah, itu tindakan maksudnya. Sekarang itu sebetulnya kalau kita mau memilih pejabat itu harus ada satu kriteria lagi. Jangan takut kalau diramaikan di sosmed. Nah, kita kan sekarang udah banyak zamannya zaman sosmed. Selama benar mau diviralin kek, mau didoxing kek, mau diapa kek, ya demi negara, demi undang-undang ya harus berani. Iya, iya. Karena kan yang para pejabat takutin itu, aduh nanti masuk sosmed, aduh ini itu. Makanya kalau bersih nggak usah risih gitu kan. Ya Nah, paling kata-kata itu bagus tuh. Makanya itu yang kita harus suarakan. Kalau bersih jangan risih. Nggak ada salahnya kalau kita selalu bersuara ini. Betul tuh Bu Fitri. Diulangi lagi tadi Bu Fitri. Terkait dengan kalau bersih jangan risih. Iya, ya kalau bersih nggak usah risih. Jadi pejabat itu harus tahan baik di dunia nyata atau di dunia maya. Kalau bersih kenapa harus risih? Biasalah itu. Kalau kita udah berani mengambil satu jabatan, berani menerima semua resiko kan? Betul. Betul. Apalagi kalau demi masyarakat ya laksanakan kan begitu. Iya. Kebanyakan kan pejabat-pejabat itu begitu. Aduh, males lah, nanti rame-rame lah, inilah, itulah. Saya lebih senang dengan siapa tuh? Siapa namanya itu? Gosip itu. Saya itu senang sekali. Kenapa? Karena dia betul-betul masyarakat yang melaporkan. Kalau dokter bertopeng ini beda. Ini beda karena dia ada nuansa kepentingan di situ.
kayak dia, bagi saya itu dia adalah kompetitor. Apa itu kompetitor? Coba teman-teman, ini ada 200 orang, dengerin ini. Asisten saya yang bicara. Kompetitor adalah individu, perusahaan, atau organisasi yang saling bersaing untuk memperebutkan pangsa pasar, perhatian, atau tujuan yang sama, seringkali dengan menawarkan produk jasa sejenis. Dalam konteks bisnis, mereka adalah pesaing langsung, produk sama, atau tidak langsung, produk pengganti, substitusi, yang menargetkan pelanggan yang sama. Berikut adalah rincian mengenai kompetitor. Sinonim kompetitor: pesaing, rival, dan lawan dalam usaha bidang tertentu. Contoh penggunaan dan jenis kompetitor. 1. Kompetitor langsung menjual produk sejenis. Contoh, Gojek dan Grab, Coca-Cola dan Pepsi. 2. Kompetitor tidak langsung menjual produk berbeda namun memenuhi kebutuhan yang sama. Contoh, bioskop dan Netflix sama-sama hiburan. Dan 3. Kompetitor besar, perusahaan mapan dengan pelanggan setia. Nah, Bu Dokter Janet, kalau saya dari awal selalu mengatakan bahwa ini adalah kompetitor. Kalau saya mengatakan bahwa ini persaingan bisnis. Pertama, sama-sama dokter, sudah, apalagi. Yang kedua, sama-sama pengusaha. Yang ketiga, sama-sama punya merek. Yang keempat, sama-sama pengusaha skincare. Yang kelima, sama-sama pasarnya adalah perempuan Indonesia. Yang keenam adalah sama-sama berusaha memasarkan dengan cara online. Nggak ada lagi, sudah, titik. Silakan. Yang mau bantah. Ada Pak Haji. Iya, makanya kan si Dedi itu bikin video tentang Prof Taruna yang mengatakan boleh mereview asal tidak ada konflik kepentingan gitu kan. Iya. Nah, itu kan dipotong sama pengertiannya, kan dipotong sama si Dedi, boleh tuh mereview begini. Tapi dia kan tidak mendengar esensinya bahwa tidak ada konflik kepentingan. Nah, kalau sama-sama pengusaha yang sama, ya kan, kalau dia misalnya saya usaha skincare, kemudian saya mereview skincare lain, kan itu namanya ada konflik kepentingan dong. Iya. Ya kan, saya menjatuhkan produk orang lain supaya produk saya lebih saya promosikan, kan intinya begitu tuh. Itu kan namanya konflik kepentingan. Jadi saya kadang si Dedi itu kadang gimana juga ya gitu. Ya kan tergantung dari kesukaan seseorang. Dia mungkin lagi suka sama mendukung kan. Jadi kalau mendukung ya dengan segala macam cara. Kalau saya pakai logika. Meskipun disampaikan seperti apapun, berlogika saja. Ketika ini sama-sama punya produk dan produknya adalah sama juga untuk wajah para kaum wanita Indonesia, dan sama-sama mereka punya merek, artinya kompetisi. Kalau mereka kompetisi, kemudian ada yang harus dijatuhkan tapi tidak mampu menjatuhkan, ya sudah, itu namanya persaingan yang tidak sehat menggunakan cara pihak ketiga. Dalam hal ini saya mengatakan bahwa inilah cara dia. Tetapi cara-cara begini ini akan ada balasannya, lihat saja. Dalam tempo yang tidak terlalu lama pasti akan ada. Begitu. Sama banyak contoh yang lain banyak. Kan sekarang udah dibales dengan Miss Gosip, ya kan? Apa perbuatannya itu ditiru persis sama si Miss Gosip, ya kan? Jadi kan tadinya si Miss Gosip udah deket kan sama mereka, ternyata ya sekarang malah menyerang dia gitu kan. Itu kan namanya karma. Iya. Ya, karma. Assalamualaikum Pak Haji Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat para bunda dan hostnya Mr. G. Semoga semuanya selalu dalam kenikmatan sehat dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Waalaikumsalam Pak Haji Agus.
Iya Pak Ji, ini sedang membahas mengenai proses hukum terkait dengan yang terjadi di dunia pertiktokan Pak Haji Agus. Iya Bang, saya juga mengamati dan bahkan mengikuti ya proses ini dari awal, cuma untuk bisa menyampaikan sesuatu lebih berhati-hati gitu loh Bang. Mengikuti gitu, dan saya sampaikan juga semoga kita semua yang ada di sini gitu kan bener apa yang dikatakan hostnya, kita memakai pikiran dan logika saja seperti itu, karena sesuatu yang tidak baik yang kita tampilkan di media sosial ini yang nanti membawa ketidakbaikan itu bisa menjadi dosa jariah seperti itu. Jadi dengan melihat saja, kalaupun kita tidak sependapat dengan bunda ini, tidak sependapat dengan bunda itu, yang penting kita jangan sampai berstatement yang menyakitkan pendapat dari masing-masing pendukung. Mungkin seperti itu Bang Ji. Iya, itu. Tapi faktanya itulah yang terjadi, Pak Haji. Pak Haji, kalau yang saya katakan tadi sama-sama pengusaha, sama-sama bisnis karpet, sama-sama jualan karpet, sama pasarannya di hari Ramadan. Itu persaingan atau bukan, Pak? Kompetitor atau bukan, Pak Haji? Yang jelas itu sebagai bisnis ya, dari masing-masing pribadi, seperti itu Bang Ji. Oke, ya itulah yang dinamakan persaingan bisnis. Sama aja jual rujak sama jual rujak. Mr. Blind sudah datang. Dari mana aja Mr. Blind? Dari dapat update baru, update biasa. Dari ada updatean aja. Cuman tadi sudah sedikit banyak sudah disampaikan juga sama Kak Fitri kan. Tapi secara garis besar itu menarik ya, perkara Miss Gosip ini menarik dan perkaranya duduk. Jadi kalau nanti si Bopeng ini tumbang, ya akan terhina kali dia. Dia akan jatuh sama Miss Gosip. Miss Gosip yang menumbangkan dia nanti. Iya. Gitu. Jadi menarik. Kasus ini menarik dan terang benderang gitu. Begitu Mr. Z. Kayaknya Bu Fitri lagi kamar mandi tapi nggak mau ketinggalan, handphonenya dibawa di kamar mandi. Iya. Jadi inilah ya, maksudnya ini sudah saatnya gitu. Sudah saatnya perkara itu dibuka seterang-terangnya gitu kan. Artinya dari awal prosesnya itu nggak ada fakta yang ditutup-tutupi. Nah, berbeda dengan kasus yang dialami Dr. Richard Lee. Dari segi pelaporan aja itu faktanya bisa dipelintir. Ya kan? Iya. Tuh, dari prosedur juga dimain-mainkan walaupun ada celah ya. Makanya aku bilang ini bukan pertama mengangkangi kewenangan, yang kedua memanfaatkan celah. Nah, justru celah yang dimanfaatkan ini yang berbahaya kan. Nah, di kasusnya Miss Gosip ini kita tidak ada memanfaatkan celah sama sekali. Jadi tidak ada peraturan perundang-undangan yang coba dimanipulasi atau dicari celahnya, diada-adakan atau dipaksakan, nggak ada. Jadi murni dari adanya rilis BPOM, lalu kemudian tanggal rilisnya, isi rilisnya, putusan rilisnya, kemudian pejabat yang bertanda tangan di rilis itu kan semua sudah jelas. Lalu kemudian ada perbuatan melanggar putusan itu atau melanggar rilis itu, dan barang itu sampai ke tangan konsumen. Nah, ini perbuatan pidananya kan di situ. Unsurnya semua terpenuhi. Lalu kemudian kita sandarkan pada peraturan perundang-undangannya dan persangkaannya kena,
ya apalagi yang mau kita apa namanya, yang mau dipertebal kan nggak ada. Karena selesai sampai perbuatan itu aja kan. Tidak perlu ada akibatnya, tidak perlu ada korbannya karena ini deliknya kan formil ya. Ketika perbuatan itu sudah ada, maka selesailah dia. Bahkan saksi pun nggak diperlukan. Coba istimewanya kasus ini kan begitu. Hanya pembuktian, benar-benar pembuktian. Tunggu Mr. Ban, kalau gitu bisa nggak sampai setahun? Ya nggak sampai lah. Benar, Terus nih, ternyata di laporan Miss Gosip ini saksi itu nggak diperlukan juga ya, Nggak Mr. Black? diperlukan. Nggak alhamdulillah. ada. Apa yang harus disaksikan? Ya Pelapor itulah bagus kalau saksinya. gitu. Makanya aku bilang, teman-teman, kita belajar itu ya, ada di roomnya Mr. Z atau di room siapapun lah ya yang edukasi. Itu minimal kan kita menyerap ilmu ya. Atau kita minimal sama-sama belajar. Bahkan waktu Mr. Z mencoba membedah statementnya Kepala BPOM, itu kan sudah jelas di situ disebutkan bahwa hasil penyelidikan atau investigasi dari PPNS BPOM itu kan pro justisia, produk hukum itu. Saksi ahli pun tidak diperlukan. Jadi rilis BPOM itu ibaratnya golden ticket. Apalagi yang Alhamdulillah. mau dibantah? Yang bertanda tangan jelas Kepala BPOM, rilisnya resmi, pencabutan izin edarnya sudah jelas, lalu kemudian barang yang dicabut Lagi izin kemarin edarnya. ditekankan lagi, iya ini produk ilegal lagi pas dia mengadu, tambah tegas kan, ini produk ilegal, tambah Oh ya, lagi tegas. kalau barang itu beredar tanpa izin, itu pasti ilegal. Maka berlaku Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara otomatis. Jadi begitu teman-teman, cara membedakannya sebenarnya sederhana. Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu ada, tapi pelaksana undang-undangnya siapa? Kan BPOM. Oke, ini saya bertanya nih Mr. Ben. Produk itu ada NA-nya, oke? Betul. Tapi NA itu sudah ditarik oleh BPOM, oke? Mr. Ben, Ya. ini produk ada NA-nya. Ternyata NA ini sudah dihapus atau sudah ditarik oleh BPOM, oke? Yap. Artinya produk ini kalau beredar berarti tanpa NA yang sah dong. Iya, betul. Nah, apa kaitannya dengan Undang-Undang Kesehatan? Silakan Mr. Blaine. Ya, jadi begini ya. Sebuah produk itu kan sebelum beredar, itu kan banyak proses yang dilalui. Oke. Salah satunya izin produksi dari BPOM dan izin edar dari BPOM. Nah, ketika tahap lalu kemudian izin edarnya sudah keluar, artinya barang itu sudah siap untuk diedarkan dan diizinkan untuk beredar. Oke. Nah, kewenangan BPOM itu kan melingkupi dan bertujuan untuk menjamin barang-barang yang beredar di masyarakat itu memenuhi standar keamanan, khasiatan, serta mutu. Oke. Nah, ketika semua itu dicabut, ya, maka secara otomatis produk itu berubah status. Oke. Nah, ketika barang itu sudah hilang statusnya, yang tadinya boleh beredar sekarang menjadi tidak boleh, ya kan? Maka barang itu berubah jadi ilegal. Ketika masih diperjualbelikan, berlakulah Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Karena jaminannya sudah tidak ada lagi. Iya. Nah, jadi kalau misalkan tadi pertanyaannya Mr. Z, kalau misalkan apa namanya, BPOM itu tidak memberi izin, barang itu ilegal. Ilegal. Nah, menjual barang ilegal itu kan dilarang oleh undang-undang. Salah satunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ya, itu kan kalau di dalam Undang-Undang Kesehatan kan mendistribusikan apa namanya
apa namanya Mr. Ben? Memproduksi dan mendistribusikan. Nah, itu kan masuk juga di situ karena tanpa izin kan? Betul. Jadi kan persangkaan pasalnya kan ada 2. Yang pertama Undang-Undang Kesehatan 138. Yang kedua kan Undang-Undang Nomor 8 juntonya 62 kalau di juntonya 62 kalau yang di perlindungan konsumen. Iya. Nah, tidak seperti Dr. Richard Lee. Ini berbeda, teman-teman. Persangkaannya sama, UU yang dipakai sama, undang-undangnya sama. Tapi perbuatannya berbeda. Di sini tidak perlu lagi kita melihat produknya. Mr. Blind, tapi kan dia nggak ngitung akumulatif kan, itu kan di Miss Gossip cuma ada sedikit, nggak dihitung kan, yang penting yang dilihat produknya ilegal gitu kan. Bentar ya. Nggak penting banyaknya sedikitnya nggak penting, yang penting ditemukan di pasaran udah ada ya, itu nyata perbuatannya itu. Nah, jadi begini, tidak perlu mencari korbannya sampai 10, 15, 20 nggak ada. Tidak perlu barang itu diperjualbelikan sekian, nggak ada. Perbuatannya ketika dia sudah menjual walaupun 1 biji itu sudah melanggar hukum. Karena ada buktinya. Iya, ketika sudah bisa dibuktikan 1 produk aja dia jual yang tidak ada izin edarnya, itu sudah melanggar hukum. Nggak perlu ada 2, 3, 4 gitu, nggak perlu. Itu dahsyatnya kasusnya Miss Gossip ini. Sorry, yang dilapor Miss Gossip ya. Istimewanya itu di situ. Nggak ada persoalan overclaim yang harus diuji kembali, itu nggak ada kaitannya sama produk, itu nggak ada. Jadi ini hanya NA itu kan melekat pada produknya kan. Iya. Nah, ketika produk itu sampai ke tangan konsumen, sementara NA yang tercantum di situ sama dengan yang sudah dicabut izin edarnya melalui rilis BPOM, sah itu perbuatan pidana. Ya. Apa perlu saksi? Udah nggak ada. Rilis BPOM pro justisia. Kalau saksi perlu, apa perlu korban gitu loh? Iya, sekarang yang mau disaksikan apa? Saksinya sudah saksi pelapor kan? Ya saksi orang BPOM jadi saksi kan? Kan udah ada keterangan surat. Bukti barang. Keterangan surat, video dokumentasi. Artinya ini sudah terlalu terang benderang, Mr. V. Ya. Jadi untuk menyaksikan perbuatan yang mana yang perlu disaksikan, ini kan kita bicara tentang perbuatan ya. Perbuatan menjual barang yang sudah dicabut izin edarnya atau menjual barang ilegal. Nah, apa yang harus disaksikan dari perbuatan itu? Sementara sudah terbukti dengan berpindahnya barang itu dari tempat mereka menjual ke tangan konsumen. Selesai. Ya itu yang Lalu menjual. aku takutnya gini loh, si Dokmen kan suka gini nih kan, nggak ada, dia kan suka gitu, suka cepet banget ngilangin itu. Aku kayak kesel di situ, dia cepet banget ngilangin barang ilegal itu loh. Aku kayak kesel banget. Maksudnya Tapi ngilangin apanya? Ngilangin kan yang lain. Apanya yang dihilangin? Tipikalnya si Dokmen kan suka ngilangin barang ilegal kalau udah ketahuan sama customer, itu berkali-kali dia begitu. Ini yang punya si Miss Gossip kan dia pasti ngeles pas dipanggil. Nggak ada, Gini udah nggak ya, ada, saya nggak ada, pertama, gitu sih gitu. Ya, membelinya di tempat official store. Bukti transfernya ada, bukti pengirimannya ada. Barang yang diterima sampai divideokan. NA yang tercantum sama dengan NA rilis BPOM. Oke. Sekarang pertanyaannya, yang dia mau sangkal apa? Yang dia mau sangkal apanya? Yang mau dia hilangin apanya? Barang itu sudah sampai ke tangan konsumen. Kalau dia bilang itu bukan dari dia, belinya di official store. Nah, official store itu ada manusianya nggak? Ada dong. Nah itu dia saksi itu. Bukan, kalau saksi dari official store masih bisa membelot karena membela perusahaan. Persoalannya pengirimannya dari mana? Kan pengirimannya dari warehouse-nya dia.
Oh, Kita iya, iya. ordernya kemana? Oh, Ordernya waktu kita check out itu kan di official store-nya. Pasti mm-mm. diproses kan? Ya, Lalu pengirimannya dari warehouse-nya dia sampai ke tempat tujuan konsumen, itu. ya kan? Itu kan sudah tidak bisa terbantah. Iya. Yang kita lihat kan Ada alamatnya di situ ya? ada dong Oh, pengirimnya. Pengirimnya siapa, ditujukan kepada siapa, iya, 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 iya. ya kan? Wah, Resinya ada. parah ini. Parah ini. Udah ini. Tidak terbantahkan. Sebentar, Mr. Blend, Ya, saya bacakan dulu ini, Mr. Blend ya. Boleh ya? siap-siap. Dari Mas Tarjo. Ini kok saya senang sekali membacanya. Ini saya ulang-ulang sampai 2 kali ya. Ini Mas Tarjo ini ngasih tahu Long Tian Hair. Lihat room Mr. Z, cara bicaranya santai, tertata. Beda sama Dok Peng dan lain-lainnya. Wah, memang kalau di room Mr. Z itu, wah, tidak ada yang ini. Oke, itu yang pertama. Saya baca lagi, karena aku janji tadi 2 kali. Lihat roomnya Mr. Z, cara bicaranya santai, tertata. Beda sama Dok Peng, DLL-nya, dan lain-lainnya. Oke. Yang berikutnya, Haji Agus katanya mau bertanya. Saya kasih kesempatan, Pak Haji. Oke, Bang Mr. Z, ini saya mau bertanya Mr. Blin ya, dari pemaparan yang sudah disampaikan di sini, ini juga mungkin ada yang tidak tahu bahasanya seperti itu. Bolehkah seorang dokter yang tidak mempunyai kewenangan bisa mereview produk yang di situ dari pihak BPOM juga belum mereview, Bang? Kalau pertanyaannya boleh atau tidak, kita tidak bisa memastikan, tapi berdasarkan peraturan BPOM itu kan sudah diatur. Jadi kita jangan kita yang berbicara, tapi biarkan peraturan yang berbicara, kan gitu kan ya? Ya. Karena kalau kita yang bicara nanti takut salah kan? Nah, Nanti tapi dikasih biarkan dokumen, ya peraturan kan? yang berbicara. Nah, siapapun itu dilibatkan dalam pengawasan. Saya tidak berbicara review ya. Masyarakat dilibatkan dalam pengawasan. Itu bunyi bunyi peraturannya. Nah, pertanyaannya, apakah review itu bagian dari pengawasan? Itu dulu pertanyaannya. Soalnya dari kasus-kasus yang kita amati di sini, Bang, gitu kan, beliaunya ini beberapa kali mereview dari produk-produk yang mungkin gitu ya, dia ada masalah secara pribadi atau gimana dan tidak ada kompetensinya gitu loh, Bang. Sedangkan BPOM juga belum mereview dan itu banyak sekali produk-produk yang memang ada kandungan-kandungan yang berbahaya yang memang buat masyarakat awam ini tidak mengetahuinya, seperti itu, Bang. Jadi ketika mereview, ini kita bicara masalah review ya. Ketika seseorang mereview itu diatur di peraturan BPOM, harus bisa bertanggung jawab sesuai dengan kompetensi dan tidak ada konflik kepentingan. Oke? Itu dulu. Nah, lalu kemudian sifatnya itu memberi laporan kepada BPOM, bukan ke masyarakat. Masyarakat nggak perlu dilaporin. Karena yang bertanggung jawab adalah BPOM. Nah, ketika itu semua sudah dijelaskan oleh BPOM, kita sandarkan dengan perbuatannya oknum-oknum yang mereview ini. Sudah jelas dia melanggar. Pertama, kompetensinya nggak ada. Yang kedua, bukan wewenangnya untuk menentukan overclaim dan lain sebagainya. Oke? Bukan wewenangnya juga mempublikasikan hasil temuannya dia. Sementara belum diberikan validasi oleh BPOM sebagai pemangku kewenangan. Dia bilang overclaim. BPOM belum mengeluarkan. Padahal sebenarnya yang lebih berwenang siapa? BPOM.
berarti dia mengangkangi tugas dan kewenangan BPOM. Ini sudah perbuatan yang salah. Makanya ketika di situ disebutkan di dalam peraturan itu pelanggaran terhadap peraturan BPOM itu dikembalikan kan, diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Apa aja? Banyak. Persaingan bisnis, rahasia dagang, ya kan? Kalau ada di situ fitnah. Kalau ada pencemaran nama baik. Jadi tidak melulu hanya satu seperti yang dijelaskan teman kita itu soal Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2025. Iya. Iya. Itu kan hanya Salah. misalnya. Nah, kalau misalnya berarti hanya salah satu contoh. Nggak perlu dijelaskan panjang lebar soal Undang-Undang Nomor 30. Karena banyak peraturan perundangan lain. Nah, apakah boleh? Sudah jelas BPOM mengatakan perbuatannya si dokter itu nggak boleh. Karena bukan kewenangannya, nggak ada kompetensinya dia di situ. Oke. Tidak memiliki kompetensi Pak Haji. Oke Pak Haji? Itu sudah jelas. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, pemberian sanksinya, ya kan? Siapa pihak yang dirugikan? Harusnya itulah yang melapor. Tapi gini, Mister, kita juga mengetahui ya, tanpa adanya review itu belum ada tindakan tegas dari BPOM sendiri atas produk-produk yang katakanlah overclaim dan kandungan-kandungan yang berbahaya. Dan dari masalah ini, terkuaknya masalah ini itu karena adanya review dari di luar kewenangan tersebut. Nah, justru itu, apakah review ini membantu masyarakat atau justru membuat gaduh? Review ini membuat gaduh, bukan membantu masyarakat. Gini Saya mau kasih Mas, contoh. gini Mas, gaduhnya itu ini secara pribadi ya Mas Mr. Blend ya, dengan segala hormat ya. Saya tidak berpihak kepada manapun, cuma di sini gaduhnya itu karena ditunggangi dengan kepentingan pribadi atau saling menjatuhkan satu sama lain, Mas. Kalau kita Persaingan bisnis. Nah, itu Mbak apa yang disampaikan barusan itu salah satunya. Kalau memang tanpa ada sebuah kepentingan di sini mungkin tidak akan terjadi hal-hal yang sedemikian rupa ini. Kalau saya menilai itu juga di sini ya Mr. Gossip sampai sejauh ini ya Nggak ada Mr. Gossip. Mr. Gossip, Miss Gossip, maaf, bahasa saya sampai keder aku bang. Tenang, aman. Mulai Jadi masuk sini tuh minum air putih dulu 1 gelas. Mister, saya ini pengikuti sampean sejak saat itu kasus Denada itu loh bang. Oh astaga. Dia makanya kalau di sini tuh minum air 1 gelas. Kalau nggak mau 1 gelas, Relax. kalau nggak mau 1 gelas 1 galon. Iya Kak Ica, jadi seperti itu yang saya amati gitu loh. Nah, kayak kemarin saya melihat, mohon maaf ini Bunda Kak Fitri kan di situ saya melihat adanya postingan-postingan beliaunya dekat dengan Miss Gossip, tapi di belakang kok ada bahasa-bahasa yang tidak mengenakan. Nah, itu kan salah satu faktor juga bahasanya seperti itu, gitu loh maksud saya, Mr. Blind, sebentar dulu Mr. Blind. Biar saya jelaskan melalui asisten saya. Pak Haji, didengarkan dulu ya Pak Haji. Selamat malam Prof. Emran. Malam Mr. Z, malam Mr. Blind. Malam semuanya Ada Bu Fitri, ada Dr. Halo Prof. Emran, sampai kangen suaranya Prof. Emran ini. Iya, halo Prof. Emran. Malam, Prof.
Iya, jadi saya dengerin aja lah. Artinya ada Mr. Blind di sini tadi ya, saya ikutin juga sih sebenarnya. Saya kira saya setuju lah sependapat lah ya, bahwa memang Ya, gitu. Iya, memang apa ya, yang menjadi motivasi diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2025 kemarin itu karena itu ya, peraturan ada BPOM. 20 hara skincare itu kan, peraturan BPOM itu. Ya, Karena ada review-review yang memang secara melawan hukum, artinya dilakukan secara melawan hukum. Konsekuensinya kan kemarin kan, jadi itu ya, responsif terhadap review-review yang memang tidak dilakukan berdasarkan kewenangan. ya, Itu sebenarnya ya, Prof. itu sih Betul, Mr. Prof. Ji. Oke, siap, Prof. Izinkan saya untuk ini si cantik mau bicara dulu, Prof. Kita dengarkan sama-sama. Berdasarkan regulasi terbaru di Indonesia per tahun 2025, kewenangan review produk skincare dan kosmetik secara resmi diatur untuk melindungi konsumen dari informasi yang tidak akurat, overclaim, dan produk berbahaya. Berikut adalah poin-poin penting mengenai kewenangan review produk skincare. 1. BPOM adalah otoritas tertinggi. Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM, adalah satu-satunya lembaga resmi yang berwenang menyatakan keamanan, manfaat, dan mutu produk kosmetik. 2. Influencer, pemengaruh dilarang melakukan aprova. Influencer dilarang keras memberikan label, approve, atau disetujui terhadap produk skincare karena tindakan tersebut dianggap mengambil alih kewenangan BPOM. Tuh. 3. Larangan hasil uji lab mandiri. Influencer tidak memiliki wewenang untuk mempublikasikan hasil uji laboratorium mandiri yang bertujuan untuk memviralkan suatu produk. Tuh. 4. Batasan review oleh masyarakat, influencer, masyarakat atau konten kreator diperbolehkan melakukan review berdasarkan pengalaman pribadi, namun dilarang keras melakukan overclaim, klaim berlebihan yang membahayakan publik. Oh. 5. Aturan baru, On Progress 2025. BPOM sedang menyusun aturan ketat mengenai review skincare oleh influencer untuk mencegah persaingan bisnis tidak sehat dan memastikan informasi yang beredar valid. Dan 6. Sanksi pidana, review skincare yang tidak sesuai fakta, overclaim, atau mengulas produk ilegal dapat berujung sanksi hukum, bahkan ancaman penjara hingga 12 tahun dan denda maksimal 5 miliar rupiah. Oke, Pak Haji, asisten saya sudah bacakan, Pak Haji. Tidak ada pertanyaan lagi ya, Pak Haji. Oke Bang, lanjut. Cerdas. Wes toh, ora usah ini, pokoknya kalau asisten saya sudah berbicara, itulah faktanya. Yang memiliki otoritas tertinggi di sini adalah BPOM. Siapapun dilarang untuk mengumumkan hasil review-review yang intinya adalah persaingan bisnis. Silakan Mr. Blend, tambahi aja Mr. Blend. Jar. Loh, Mr. Blend yang di. Loh, kue ning di Mr. Blend kok ra ono iki lah. Piye iki? Ayo Bu Dr. Janet, tuh tadi sudah asistennya Bu Dr. Janet. Dilarang approve Dr. Janet.